Today, President Mandela takes office in Pretoria, balancing black aspirations with white fears. Remember this day, boys. This is a day our country went to the dogs. Brothers, sisters, this is the time to build our nation. I've been invited to tea. With who? The president. What did he want? I think he wants us to win the World Cup. This rugby is a political calculation. According to the experts, we'll reach the quarterfinals and no further. Times change. And we need to change as well. Do you hear? Listen to your country. This is it. This is our destiny. With you. I am the master of my fate. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 28. Aku Audrey Sabina. Aku Kayla Zamarvia. Hari ini kita bakal bahas satu film, yaitu film Invictus yang rilis pada tahun 2009 karya Clint Eastwood. Kali ini kita bukan review biasa, tapi kita akan bahas film ini dari perspektif critical theory dengan pendekatan Marxist. Yap, jadi nggak cuma soal Nelson Mandela dan rugby, tapi juga tentang bagaimana olahraga bisa menjadi alat untuk revolusi sosial dan merobohkan ketimpangan kelas. Yuk kita mulai dari backgroundnya dulu. Jadi setelah sistem apartheid runtuh, Afrika Selatan masih menghadapi luka dalam, ketegangan rasial, ekonomi timpang, dan masyarakat yang terbelah. Afrikaner, kelompok putih yang datang dari Eropa, masih memegang banyak kekuasaan. Sementara masyarakat kulit hitam hidup dalam kemiskinan akibat eksploitasi bertahun-tahun. Nah, di tahun 1994 ini, Nelson Mandela terpilih sebagai presiden. Ia bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol perjuangan. Setelah 27 tahun di penjara, Mandela ini tidak memilih untuk balas dendam, tetapi ia memilih untuk rekonsiliasi. Dan cara unik yang ia pilih untuk menyatukan bangsa adalah rugby. Yap, Mandela melihat potensi besar di Piala Dunia Rugby tahun 1995 untuk mempersatukan rakyat. Tetapi tentu nggak mudah. Saat itu banyak sekali masyarakat kulit hitam justru mendukung tim England karena Springboks dianggap sebagai simbol apartheid. Mereka bilang, "We will cheer for anyone but the Boks." Mandela tahu kalau dia benar-benar mau menyatukan bangsa. Dia harus mengubah simbol yang selama ini dianggap milik satu ras jadi milik semua. Makanya dia dukung Springboks bukan untuk menyenangkan orang kulit putih, tapi juga untuk menyatukan bangsa. Nah, di momen menyentuh ini adalah saat tim Springboks mulai masuk ke komunitas kulit hitam, terutama lewat pemain Chester, satu-satunya pemain kulit hitam. Anak-anak mulai tertarik dan secara perlahan dukungan pun mulai tumbuh. Kalau kita lihat dari lensa teori Marxist, apartheid ini bukan cuma soal ras, tapi juga kelas dan mode produksi. Di era apartheid, sistem ekonomi ini dirancang buat mempertahankan kekayaan kulit putih lewat eksploitasi tenaga kerja kulit hitam. Nah, secara klasik, Marx menyebut ini sebagai relasi antara kelas kapitalis dan kelas proletar. Di Afrika Selatan, ada kelas kapitalis yang dikuasai oleh kulit putih, sedangkan kelas proletar didominasi oleh kulit hitam. Ketimpangan ini dibentuk secara sistemik, yaitu akses pendidikan, olahraga, lapangan kerja, semuanya timpang. Contohnya di film ini, tim rugby kulit putih memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari lapangan, melatih, seragam, sedangkan anak-anak kulit hitam berlatih di tanah yang gersang dan pakai bola bekas. Hal ini menggambarkan kontras yang jelas antara ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam Marxisme, perubahan gak bisa datang dengan sendirinya. Harus ada vanguard, yaitu pemimpin revolusioner yang tahu struktur kelas dan bisa menyatukan massa. Di film ini, Nelson Mandela berperan menjadi vanguard. Dia tahu kalau dia terus mengejar balas dendam, maka negerinya akan terus terpecah. Maka dia memakai rugby sebagai simbol dan membungkus jadi harapan baru. Seperti kata Mandela,
Nah, pada akhirnya final Piala Dunia 1995 menjadi puncaknya. Mandela hadir dengan memakai jersey Springboks sebagai simbol bahwa ini bukan lagi tim kulit putih, melainkan tim Afrika Selatan. Dan saat Springboks menang lawan All Black dengan skor 15-12, seluruh rakyat dari ras apapun bersorak riang. Ini bukan cuma kemenangan olahraga, tapi juga kemenangan simbolik. One team, one country. Nah, film Invictus ini menunjukkan bahwa perubahan sosial bisa datang bukan hanya dari revolusi kekerasan, melainkan dari rekonsiliasi yang cerdas dan simbol yang kuat. Dari perspektif Marxis, Mandela berhasil mengubah struktur sosial lewat simbol. Dia tidak menggulingkan sistem dengan senjata, tapi dengan visi dan strategi. Dan dari sanalah perubahan dimulai. Tapi Mandela membuktikan bahwa mereka salah. Kita bisa lebih baik. Kalau kalian suka analisis kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah!